Oke. Di sini udah ada Bung Bagus Suwandita. Swastiastu, Gus. Hmm, Kenalin ya. Ya. Nama saya Siap. Bagus, salah satu warga dari Kelurahan Ubud, Gianyar, Buat Bali ya. Provinsi Bali. Ya, Siap. Siap, Gus. sehat-sehat. Siap. Tapi disclaimer nih sebelumnya sesuai dengan topik ini sebenarnya eh, belakangan ini aku nggak terlalu mengikuti isu-isu tentang corona karena terlalu banyak kesimpang siuran berita dan terlalu banyak berita yang tidak enak gitu loh, Bung. Oh, gitu. Tapi aku udah paham inti dari semua itu. Yang penting ya kita ikuti aturan mainnya gitu. Aturan main. Tapi beraktivitas tetap biasa, keluar biasa. Barusan pulang dari Denpasar juga kan, Oh, gitu. olahraga juga. Cuman ya kerjaan yang ini, Oh, ya. kerjaan Ya, yang dikurangi ya waktunya. tadi kan sempat ngomong masalah pemberitaan itu yang simpang siur ya. Jadi ini kan, Hmm. aku kan kemarin ada lihat nih di beberapa media-media gitu kan, sampai di grup Nah, WA gitu, yang disebut kayak Bali ini mau dijadiin provinsi pertama yang jangan selesai lah dari pandemi COVID-19 nih. Itu benar nggak sih? Kira-kira kalau kamu kan di Bali nih, di Ubud, aktivitas teman warga di sana tuh gimana sih? Apa ada lockdown, PSBB juga gitu atau kayak gimana sih? Kok sampai dibilang, pertama gini, nah, untuk eh, kalau untuk mengukur kemungkinan apakah itu akan benar-benar terjadi, eh, aku mencoba membayangkan aja gitu loh, Bung. Setelah ini berakhir, apa yang akan terjadi di Bali? Kalau misalnya Bali diisolasi setelah corona ini berhenti di Bali, mungkin saja artinya tidak ada orang masuk, tidak ada orang keluar, maksudnya tidak ada orang masuk dari ke Bali, hmm, meskipun itu memang penduduk asli Bali, ya mungkin tidak akan ada persebaran virus baru di Bali, tidak akan persebaran virus lagi di Bali kan. hmm. Tapi kalau seandainya eh, apa namanya, setelah virus corona berakhir kemudian daerah Bali ini dibuka, pintu masuk ke Bali ini tetap dibuka, mungkin aja ada persebaran virus baru di Bali yang datang dari orang-orang luar Bali kan gitu. Tapi ada Eh, PSBB nggak sih di Bali? Kayak PSBB kamu, nggak ada. oh kayak kamu kan tadi ke Denpasar gitu sempat gitu, boleh berarti ya? Boleh, Apa ada boleh. aturan khusus mungkin? Oh ya, nah itu udah beda yang jadi pembeda di Bali itu. Di sini desa adat yang justru bergerak. Banyak desa adat yang Oh, ya. bergerak. Memang dipantau desa adat ya. Mudah-mudahan Pecalang itu aktif deh. Pecalang dan termasuk aku dapat jadwal Ak- piket setiap hari Minggu di sini. oh gitu. Artinya kita posko gitu. Pintu Kayak, masuk ke Banjar itu kita jaga gitu loh, Bu. ya ya ya. Kayak jam malam Nah, gitu. Jam malam berlaku nggak di jam situ? malam enggak. Kita main shift-shiftan soalnya. Itu Hmm. kita jaganya sampai jam 9 malam kalau nggak salah. Jam 9 malam. Cuman aku dapatnya pagi biasanya. Oh, berarti anak-anak muda pun ya dilibatin ya? Iya, pemuda dan pecalang. Hmm. Kayak ini kan data per 4 Mei ini disebutin kan, Hmm. data pasien persentase yang sembuh pasien positif ini kan kalau di Bali ada 271, terus yang sembuh ini 159, yang meninggal 4. Jadi memang sih kalau dari data ini disebut 58,67% ini kan dibilang tertinggi yang berhasil gitu loh. Ada tingkat kesembuhan dari pasien positif yang di Bali. Jadi berasal dari data-data kayak gitu kan, harapannya memang Bali bisa lebih dulu, lebih awal. Karena kalau aku lihat kira-kira dampak yang terjadi kayak di Bali ini kan, salah satunya pariwisata ya. Otomatis kan kayak hotel-hotel, terus kayak teman aku yang katanya tour guide ini kan dirumahkan gitu. Itu benar nggak sih? Kayak nggak ada Iya betul. aktivitas pariwisata gitu, hotel-hotel. Wisata sangat-sangat down di Bali sekarang. Kalau dibanding Mungkin Bom Bali kalau dibanding 2002 dan 2002 itu, 2004 2004 eh, lebih lebih parah parah malah. waktu bom lebih parah. Cuman itu kan nggak sampai setahun buat recovery. Kita nggak tahu nih corona ini sampai kapan. Oh iya, kalau 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 Ini istilahnya bom Bali itu kan dampaknya kan karena negara-negara lain tidak terdampak bom, cuman hanya khawatir lihat keamanan di Bali kan gitu. Kalau ini kan sedunia nih.
kalau sekarang kan turis-turis asing itu sebagian masih tinggal di Bali. Heeh. Nah, jadi sebagian kamar yang memang sebelum COVID, sebelum ada larangan darurat sipil COVID ini, dia memang sudah tinggal di sini. Jadi Oh, dia memang nggak pulang iya. gitu loh. Jadi pemerintah pun masih ini ya, masih ngasih akses-akses juga ya. Kayak misalnya bantu turis-turis gitu. Oh iya, tapi kalau turis yang baru-baru mencari penginapan itu kita nggak kasih di sini, nggak Oh, boleh. Tidak boleh menerima tamu semenjak darurat sipil itu diberlakukan. hmm. Sama yang di Bali sendiri ya. Berarti benar-benar down gitu ya. Ya boleh dibilang kayak gitu, Bung. Kita lihat jalanan sekarang sepi banget sekarang. Iya sih. Terus kira-kira aktivitasmu gimana? Mau Aku, gamel-gamel. itu udah ya enggak lah juga. Tapi positifnya di sini, Tapi kan bisa itu eh, nanti virtual gini. Mau iya gamel udah pakai pernah Zoom. kan, Oh gitu. udah pernah coba. Oh iya. Tapi kadang-kadang kayak waktu ini ngumpul sama teman-teman sanggar juga, sama beberapa eh, teman-teman ya teman-teman dokter juga beberapa sempat ngumpul. Sempat aku Terus, aja terus. ngobrol. Ya. Ini terakhir nih Gus. Ini Hmm. kan tinggal ya 3 menit lagi lah. Jadi kira-kira harapan masyarakat juga lah. Kamu mewakili teman-teman ataupun masyarakat di Ubud sendiri pasca pandemi ini kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh seorang Bagus Wandita nanti? Apa ada sesuatu yang baru atau kegiatan yang baru gitu? Ya setelah ini kan masyarakat sudah merasakan apa namanya? Masyarakat sudah Karantina. dalam di masa-masa pandemi ini, masa karantina ini, orang-orang mulai mencoba untuk menggunakan eh, bisnis berbasis online Iya, iya, iya. dan segala macam yang berbasis online, pembelajaran berbasis online. Mungkin setelah ini yang akan booming itu, aku juga sebetulnya sekarang lagi mencoba untuk apa namanya Mengikuti ini ya, digitalisasi kuliner. ini ya. Mau nggak mau Ya, kita akan ke sana nanti ya, betul. koneksi. Mungkin Iya, akan ada digitalisasi besar-besaran nanti habis ini. benar, 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 benar. Ya itu nanti bikin logo udah, Nggak logo mau, lewat virtual nanti. nggak. Oke, Tapi kayaknya kalau di Bali itu aktivitas interaksi sosial tuh kayaknya nggak mungkin dihilangkan secara penuh. iya, iya, Tapi iya. mungkin ada aspek-aspek Justru baru itu yang bisa. keunikan. Iya, Hmm. oke. Dan di Ya, Bali ini yang hmm. bedanya dari yang lain itu, yaitu tadi ada desa adatnya. Itu desa adat itu kan sangat kental dia dengan Ya benar, benar. Modal sosial justru emang yang kuat di desa sih. Gotong royongnya, terus kedekatan masyarakatnya kan. Lebih tapi bisa yang ajak unik ngomong juga. gitu. Heeh. Iya. Tapi yang unik nih dari yang terjadi di Bali belakangan ini eh, aku lihat ada kayak semacam eh, pengadministrasian desa adat gitu. Jadi desa adat itu sebagai lembaga yang awalnya independen, dia seolah-olah diikat secara hierarkis di dalam pemerintahan provinsi Bali ini gitu loh, Bu. Hmm. Pertama dengan mendirikan apa namanya? Majelis Agung Desa Adat. Hmm. Nah, jadi Majelis Agung Desa Adat itu bisa memberikan himbauan ke desa adat di Bali. Padahal sebelum-sebelumnya desa adat itu berdiri secara independen. Iya, jadi Dia kayak tidak terintegrasi eh, secara hierarki ke lebih punya power desa ya. adat lain. Tapi itu emang nanti kalau di bahasanya Prof. Yuval Noah Harari itu nanti ke depan memang masyarakat kita lebih ke ibaratnya istilahnya tuh digital dictatorship, Gus. Jadi Iya, lebih iya. dikumpulin lagi masyarakat Hmm. sosial ini gitu. Mungkin itu dulu. Makasih Gus. Nah, nih, Salam buat oke deh. keluarga, sehat selalu. Jangan lupa cuci tangan. Makasih ya. Nanti kita kabar-kabar lagi. Oke, thank you, thank you. Sukses. Oke.